Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskianti, NIM 7020012025 dari Kesmas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu permasalahan ketenaga kerjaan. Nah, di mana permasalahan ketenaga kerjaan secara global dan di Indonesia. Ketenaga kerjaan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan ekonomi karena tenaga kerja merupakan salah satu balas jasa faktor produksi. Konsep tenaga kerja sendiri diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu usia 15-65 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain atau masyarakat. Dalam permasalahan ini, tenaga kerja dikelompokkan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan jenjang pendidikan yang tinggi, misalnya dokter, guru, insinyur, dan sebagainya. Dan kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman, misalnya sopir, montir, dan sebagainya. Yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih, yaitu tenaga kerja yang dalam pekerjaannya tidak memerlukan pendidikan ataupun pelatihan terlebih dahulu, misalnya tukang sapu dan tukang sampah. Sementara bekerja diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapat atau keuntungan paling sedikit 1 jam atau tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Nah, kegiatan yang tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Nah, berdasarkan definisi yang ada, bekerja dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bekerja secara optimal baik dari segi upah dan maupun jam bekerja. Kedua, bekerja paruh waktu secara sukarela. Yang ketiga, bekerja tetapi disertai ketidaksesuaian antara pendidik dan pekerjaan yang ditekuni dan bekerja paruh waktu secara sukarela. Yang keempat, bekerja tetapi disertai dengan ketidaksesuaian antara latar belakang pendidik dengan pekerjaan yang ditekuni. Yang kedua, konsep ergonomi dan faham kerja. Ergonomi berasal dari kata Yunani, ergo artinya kerja dan nomos artinya aturan. Secara keseluruhan, ergonomi berarti aturan yang berkaitan dengan kerja. Sedangkan faal kerja adalah ilmu yang mempelajari tentang tubuh manusia di tempat kerja. Bekerja adalah hasil koordinasi dari indera, otak, saraf, dan otot yang didukung oleh jantung, paru-paru, ginjal, dan organ lainnya. Secara biologis, kerja adalah hasil koordinasi terbaik secara saraf pusat dan saraf tepi ruang lingkup ergonomi. Di dalam lapangan kerja, ergonomi ini memiliki peran yang besar karena semua bidang pekerjaan itu selalu menggunakan ergonomi. Ergonomi tersebut diterapkan di dunia kerja supaya pekerja merasa nyaman di dalam melakukan pekerjaan. Dengan adanya rasa nyaman itu, maka bermanfaat pada produktivitas kerja yang diharapkan serta juga mampu semakin meningkat. Tujuan ergonomi dengan secara umum yaitu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan fisik serta mental dengan cara mencegah cedera dan juga penyakit akibat kerja, menurunnya beban kerja fisik serta mental, dan juga mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Yang kedua, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola serta juga mengkoordinir dengan secara tepat dan juga meningkatkan jaminan sosial selama kurun waktu usia produktif ataupun setelah produktif. Yang ketiga, untuk dapat menciptakan keseimbangan rasional di antara berbagai macam aspek seperti aspek ekonomi, aspek teknis, antropologis, serta juga budaya tiap sistem kerja yang dilakukan sehingga terciptanya kualitas kerja dan juga kualitas hidup yang tinggi. Prinsip ergonomi. Memahami prinsip ergonomi akan mempermudah evaluasi setiap tugas atau pekerjaan meskipun ilmu pengetahuan dalam ergonomi terus mengalami kemajuan dan teknologi yang digunakan dalam pekerjaan terus
tersebut terus berubah. Nah, prinsip ergonomi adalah pedoman dan menerapkan ergonomi di tempat kerja. Sasaran ergonomi. Sasaran utama ergonomi adalah agar pekerja dapat mencapai prestasi kerja yang tinggi dengan disertai suasana kerja yang tentram, aman, dan nyaman. Nah, manfaat penerapan ergonomi yaitu 1. Menghemat biaya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Yang ketiga, memperbaiki fokus kerja. Yang keempat, menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang aman. Yang ketiga, penyakit akibat kerja atau PAK atau penyakit hubungan kerja atau PHK. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease dalam melakukan pekerjaan apapun. Sebenarnya, kita berisiko untuk mendapatkan gangguan kesehatan atau penyakit yang ditemukan oleh penyakit tersebut. Oleh karena itu, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerja, alat kerja, dan bahan, proses maupun lingkungan kerja. Ada beberapa jenis penyakit akibat kerja, yaitu penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerja. 2. Penyakit berdasarkan sistem target organ. Yang ketiga, kanker akibat kerja, dan yang keempat, spesifik lainnya. Pengendalian penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, yaitu kecelakaan kerja yang tinggi di setiap bidang pekerjaan disebabkan oleh multifaktor. Salah satu penyebab kecelakaan kerja yaitu tidak diterapkannya analisis potensi bahaya dan penilaian risiko terhadap bahaya-bahaya yang ada, sehingga tidak terdapat pencegahan yang memadai terhadap bahaya yang kemungkinan dapat terjadi di perusahaan. Sebagai upaya pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, perlu dilakukan identifikasi sumber bahaya yang ada di tempat kerja dan dievaluasi tingkat risiko serta dilakukan pengendalian yang memadai. Yang keempat, konsep kecelakaan kerja dan pengendaliannya. Menurut Tarwaka pada tahun 2016, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian jelas tidak dikehendaki dan sering kali tidak terduga semula yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda, dan properti maupun korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja industri atau yang berkaitan dengannya. Nah, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tidak dihendaki dan tidak terduga semula yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Jenis-jenis kecelakaan kerja. Menurut Britt dan Germain, pada tahun 1990 terdapat 3 jenis kecelakaan kerja, yaitu accident, yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian baik bagi manusia maupun terhadap harta benda. Yang kedua, incident, yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang belum menimbulkan kerugian. Yang tiga, near miss, yaitu kejadian hampir celaka. Dengan kata lain, kejadian ini hampir menimbulkan kejadian insiden dan accident. Menurut Ramli pada tahun 2010, penyebab kecelakaan kerja ada 2, yaitu 1. Kondisi yang berbahaya, yaitu faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat menimbulkan kecelakaan seperti mesin tanpa pengaman, penerangan yang tidak sesuai, alat pelindung diri atau APD tidak efektif, dan lantai yang berminyak, dan lain-lainnya. Yang kedua, tindakan yang berbahaya, yaitu perilaku atau kesalahan yang dapat menimbulkan kecelakaan seperti ceroboh, tidak memakai alat pelindungan diri, dan lain-lainnya. Hal ini disebabkan oleh gangguan kesehatan, gangguan penglihatan, penyakit, cemas, serta kurangnya pengetahuan dalam proses kerja, cara kerja, dan lain-lainnya. Upaya pengendalian kecelakaan kerja ada 5, yaitu yang pertama, eliminasi dengan menghilangkan bahaya pada saat proses pembuatan desain untuk menghilangkan kemungkinan kesalahan manusia dalam menjalankan suatu sistem, misalnya bahaya jatuh, bahaya ergonomi, bahaya bisnis, dan bahaya kimia. Yang kedua, substitusi dengan mengganti bahan, proses, operasi, atau peralatan dari berbahaya menjadi tidak berbahaya. Yang ketiga, engineering control, yaitu dengan memasang sebuah pengendalian pada suatu unit mesin atau peralatan. Yang keempat, warning system, yaitu dengan memberikan peringatan, instruksi, tanda, label yang akan membuat orang waspada akan adanya bahaya di lokasi tersebut. Yang kelima, administrative control,
yaitu dengan melakukan modifikasi pada sistem pada interaksi pekerja dengan lingkungan pekerja seperti rotasi kerja, pelatihan, dan pengembangan SOP. Yang terakhir, alat pelindung diri, seperti pemakaian APD untuk melindungi diri dari bahaya yang ada di lingkungan kerja karena usaha teknis pengamanan tempat, peralatan, serta lingkungan kerja belum maksimal untuk mengendalikan bahaya. Yang kelima, konsep gizi kerja. Nah, gizi merupakan salah satu faktor penentu utama kualitas sumber daya manusia. Gizi buruk tidak hanya meningkatkan angka kesakitan dan angka kematian, tetapi juga menurunkan produktivitas, penghambatan pertumbuhan sel otak yang mengakibatkan kebodohan dan keterbelakangan. Aspek yang mempengaruhi status gizi seseorang. Status gizi merupakan salah satu unsur dalam menentukan kondisi fisik atau kualitas fisik seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Pada dasarnya, bekerja adalah aktivitas fisik yang selalu memerlukan energi yang bersumber dari asupan gizi. Makin banyak aktivitas fisik, makin banyak pula kebutuhan energi. Individu dengan status gizi baik menyimpan cadangan energi lebih baik dan relatif lebih lama bertahan dalam bekerja dibandingkan individu dengan status gizi kurang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi status gizi seseorang menurut Reni Wijayati pada tahun 2017, yaitu faktor ekonomi, faktor pengetahuan tentang gizi, faktor prasangka buruk terhadap jenis makanan tertentu, faktor fadisme, dan faktor lingkungan kerja. Akibat kekurangan gizi pada pekerja. Nah, bahaya pekerjaan atau akibat kerja seperti halnya masalah kesehatan lingkungan lainnya, bersifat akut dan kronis, atau sementara atau berkelanjutan, dan efeknya mungkin segera terjadi atau perlu waktu lama. Efek terhadap kesehatan dapat secara langsung maupun tidak langsung. Kesehatan masyarakat kerja perlu diperhatikan oleh karena selain dapat menimbulkan gangguan tingkat produktivitas, kesehatan masyarakat kerja tersebut dapat timbul akibat pekerja. Menurut masyarakat, jika pada tahun 2018 kesehatan kerja mempengaruhi manusia dalam hubungannya dengan pekerja dan lingkungan kerjanya, baik secara fisik maupun psikis, yang meliputi antara lain metode bekerja, kondisi kerja, dan lingkungan kerja yang mungkin dapat menyebabkan kecelakaan, penyakit, ataupun perubahan dari kesehatan seseorang. Upaya penerapan gizi pada pekerja. Penerapan gizi kerja di perusahaan sering mengalami kendala, sebagaimana upaya kesehatan kerja yang lain. Gizi kerja masih dianggap sebagai pos rugi, bukan hanya belum prioritas, melainkan pemborosan bagi keuangan perusahaan. Jarang disadari bahwa gizi kerja justru menunjang produktivitas kerja. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi pekerja, tapi juga keuntungan bagi perusahaan. Menurut El Munir pada tahun 2010, upaya penerapan gizi kerja, prinsip gizi keseimbangan terdiri dari 4 pilar yang pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan memonitor berat badan secara teratur. 4 pilar tersebut yaitu 1. Mengonsumsi makanan beragam dengan proporsi makanan yang seimbang. 2. Membiasakan perilaku hidup bersih agar terhindar dari paparan sumber infeksi. Yang 3. Melakukan aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh, termasuk olahraga. Yang 4. Mempertahankan dan memantau berat badan normal yang sesuai untuk tinggi badannya. Yang 6 adalah toksikologi industri. Toksikologi dari kata Yunani kuno toksikos yang artinya berbahaya dan logos yang artinya ilmu. Jadi toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari bahan kimia sebagai bahan baku, bahan perantara, atau bahan yang diproduksi di industri yang memapar pekerja. Ahli farmakologi mendefinisikan toksikologi adalah cabang farmakologi yang berhubungan dengan efek samping zat kimia di dalam sistem biologi. Klasifikasi bahan kimia berbahaya. Dalam istilah toksikologi dikenal beberapa
diversifikasi, yaitu toksik atau beracun, di mana bahan yang bersifat racun yang dapat menyebabkan sakit serius, bahkan kematian bila terterang atau terhirup. Yang kedua, korosif, di mana bahan yang bersifat korosif dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan dapat membuat kulit mengelupas. Yang ketiga, mudah terbakar, yaitu bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah, mudah terbakar dengan api, bunsa, permukaan metal panas, atau loncatan bunga api. Yang keempat, mudah meledak. Bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunga api, gesekan atau benturan. Yang kelima, bahan kimia oksidator, di mana bahan kimia oksidator adalah suatu bahan kimia yang tidak mudah terbakar tetapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran bahan-bahan lainnya. Yang keenam, bahan kimia yang reaktif terhadap air, di mana bahan reaktif adalah bahan yang bila bereaksi dengan air akan mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar. Yang ketujuh, bahan kimia yang reaktif terhadap asam, yaitu bahan reaktif terhadap asam akan menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar atau gas-gas yang beracun dan korosif. Yang kedelapan, gas bertekanan. Gas bertekanan adalah gas yang disimpan dalam tekanan tinggi. Yang kesembilan, bahan kimia radioaktif. Bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas jenis lebih besar dari 0,002 mikrogram. Nilai ambang batas. Salah satu langkah yang digunakan untuk mengetahui tingkat bahaya suatu bahan kimia dengan mengetahui nilai ambang batas bahan tersebut di tempat kerja. Menurut Permenaker Trans nomor 13 tentang NAB atau nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja. Nilai ambang batas adalah standar faktor berbahaya di tempat kerja sebagai kadar atau intensitas rata-rata tertimbang waktu yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Fungsi nilai ambang batas secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu 1. Sebagai standar untuk perbandingan. Yang kedua, pedoman, perencanaan proses produksi dan pengendalian. Yang ketiga, substitusi bahan makanan tidak berbahaya. Yang keempat, membantu gangguan kesehatan. Yang ketujuh adalah promosi kesehatan dan keselamatan kerja. Promosi kesehatan di tempat kerja merupakan komponen kegiatan pelayanan, pemeliharaan atau perlindungan kesehatan dari suatu pelayanan kesehatan kerja. Promosi kesehatan kerja didefinisikan sebagai proses yang memungkinkan pekerja untuk meningkatkan kontrol terhadap kesehatannya. Jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, promosi kesehatan di tempat kerja adalah kesatuan kegiatan yang mencakup manajemen dan pencegahan penyakit umum maupun penyakit yang berhubungan dengan perilaku serta peningkatan kesehatan pekerja yang optimal. Nah, adapun sasaran promosi kesehatan yaitu primer, di mana seperti karyawan di tempat kerja. Sekunder, yaitu pengelola ketiga, serikat atau organisasi pekerja. Tersier, yaitu pengusaha atau manajer atau direktur. Strategi dalam promosi kesehatan di tempat kerja. Untuk mewujudkan visi dan misi promosi kesehatan, maka perlu kesehatan yang efektif agar tercapai tingkat efektif dan efisien. Cara ini sering disebut strategi. Jadi, strategi adalah cara untuk mencapai atau mewujudkan visi dan misi kesehatan secara efektif dan efisiensi strategi global. Yang kedelapan adalah konsep higiena industri. Higiene industri merupakan ilmu dan seni yang ditunjukkan kepada antisipasi atau rekognisi, evaluasi, dan pengendalian faktor-faktor lingkungan atau stres yang timbul dari tempat kerja dan dapat menyebabkan penyakit, gangguan kesehatan atau ketidaknyamanan signifikan di antara pekerja atau komunitas masyarakat. Higiene lingkungan industri memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang pengelola higiene dan sanitasi lingkungan industri dari mulai antisipasi hingga pengendalian bahaya di lingkungan kerja.
Prinsip dasar higiene industri. Beberapa prinsip dasar higiene industri di tempat kerja diantaranya adalah 1. Antisipasi merupakan kegiatan memprediksi potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Yang kedua, rekognisi. Rekognisi merupakan serangkaian kegiatan untuk mengenali suatu bahaya lebih detail dan lebih komprehensif dengan menggunakan suatu metode yang sistematis sehingga dihasilkan suatu hasil yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan penilaian bahaya kepada pekerja dari pajanan terhadap zat kimia, bahaya fisik dan enzim biologis. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian bahaya dalam higiene industri memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pekerja yang terpapar stres dari zat kimia berbahaya dan enzim fisika tidak menjadi pekerja yang penyakit akibat kerja. Tugas higiene industri. Tugas utama seorang higiene industri yaitu melakukan upaya recognition, evaluation, recommendation, dan dosing. Yaitu 1. Pada waktu melakukan recognition atau pengenalan harus melihat atau mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan yang timbul dalam atmosfer atau lingkungan industri seperti pengenalan atau pengidentifikasian terhadap bahan-bahan baku yang digunakan di perusahaan dan bahan sampingan yang dihasilkan. Yang kedua, pada waktu melakukan evaluasi atau penilaian harus melakukan suasana kerja harus dievaluasi dalam masa jangka panjang atau pendek berpengaruh terhadap kesehatan. Yang ketiga, pada waktu melakukan recommendation atau rekomendasi dan dosing dilakukan pengembangan untuk perbaikan dan pengukuran untuk mengurangi masalah-masalah yang ada. Yang kesembilan, konsep epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari pola kesehatan dan penyakit serta faktor yang terkait di tingkat populasi. Ini adalah untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit serta menentukan pendekatan penanganan yang optimal untuk praktik klinik dan untuk kedokteran preventif. Menurut Dr. Anto Muhyiddin dari Universitas Brawijaya, saat ini epidemiologi tengah berkembang pesat baik pendalaman ilmunya maupun perluasan ilmunya. Epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja merupakan studi yang mempelajari dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh faktor pajanan di lingkungan kerja. Selain itu, gaya hidup seperti merokok, meminum minuman beralkohol, kebiasaan makan, kebiasaan olahraga merupakan faktor sekunder dan faktor tersebut juga merubah variabel pemaparan faktor lingkungan di tempat kerja. Sumber data dan ruang lingkup epidemiologi. Sumber-sumber data epidemiologi kesehatan yaitu studi-studi yang berasal dari industri yang memaparkan mengenai identifikasi potensial toksis, bahan, sumber data dan kebutuhan spesifik yang tersedia, rekonstruksi sejarah paparan dan hubungannya paparan dengan pekerja dan monitoring prospektif paparan. Yang kedua, studi-studi yang berasal dari masyarakat yang bersumber dari riwayat individu, laporan rumah sakit, laporan registrasi penyakit, sertifikat kematian, dan sensus. Ruang lingkup epidemiologi ketiga. Ruang lingkup atau manfaat epidemiologi kesehatan kerja diantaranya penyebab. Pertama, ada 3 faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja, yaitu faktor agen, pemilik, dan lingkungan. Yang kedua, riwayat alamiah penyakit. Kedua, riwayat penyakit alamiah menunjukkan peranan hubungan antara faktor-faktor tadi secara berganda. Yang ketiga, menjelaskan status kesehatan populasi pekerja. Yang keempat, melakukan penilaian terhadap pelaku yang diberikan. Yang terakhir, psikologi industri. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku dan gejala-gejala kejiwaan manusia. Sedangkan psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan gejala kejiwaan manusia yang berhubungan dengan pekerja atau yang terjadi di industri. Ruang lingkup psikologi industri yaitu 1. Psikologi industri dan organisasi
mempelajari perilaku manusia. Pada ruangan lingkup psikologi industri, perilaku manusia adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara langsung dapat diamati seperti berjalan, melompat, menulis, duduk, berbicara, dan sebagainya. Yang kedua, perilaku manusia dipelajari dalam peranannya sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen, di mana manusia dipelajari dalam interaksi dengan pekerjaannya, dalam lingkungan fisik dan lingkungan psikososialnya di pekerjaannya. Sebagai tenaga kerja, manusia menjadi anggota organisasi industri, dan sebagai konsumen, manusia menjadi pengguna dari produk atau jasa dari organisasi sebuah perusahaan. Yang terakhir, perilaku manusia dipelajari secara perorangan dan secara kelompok. Dalam ada unit kerja. Unit kerja yang besar terdiri dari unit kerja yang lebih kecil, dan masing-masing terdiri dari unit kerja yang lebih kecil lagi. Dalam hubungan ini dipelajari bagaimana dampak satu kelompok atau unit kerja terhadap perilaku seorang tenaga kerja dan sebaiknya. Potensi bahaya psikologi industri dalam lingkungan kerja. Potensi bahaya psikologi adalah potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kondisi aspek-aspek psikologi ketenagakerjaan yang kurang baik atau kurang mendapatkan perhatian, seperti penempatan pekerja yang tidak sesuai dengan bakat, minat, kepribadian, motivasi, dan temperamen, pendidikan, sistem seleksi dan klasifikasi terhadap pekerja yang tidak sesuai, kurangnya latihan kerja diperoleh, serta hubungan antara individu yang tidak harmonis dan tidak serasi dalam organisasi kerja. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang dasar-dasar K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.